Rasulullah. Sahabat Al-Quran, Bapak Ibu, para mujahid dan mujahidah Al-Quran, syukur Alhamdulillah kita malam hari ini insya Allah dengan izinnya bisa bersua kembali dalam satu majelis Quran. Mudah-mudahan majelis ini majelis yang diberkahi, majelis yang menjadi syafaat bagi kita, dan tentunya menjadikan sarana kita untuk meraih husnul khotimah. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Hari ini kita duduk bersimpuh, bercengkerama. Mudah-mudahan kesehatan cukup prima lewat Al-Quran yang penuh dengan hikmah, insya Allah. Dan kita akan melanjutkan materi kita. Tapi maaf, ini untuk lewat kamera laptopnya sedang posisi off. Nanti mendadak ini. Tapi ini sekarang masih pakai HP, insya Allah ya. Jadi nanti untuk tampilan menunggu laptopnya on lagi. Mengawali materi pada malam hari ini, sama-sama kita membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Tentunya pertama, lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ahli baitihi wali walidaina, dua orang tua kita, wali masyayikhina, dan guru-guru kita, wa asatidina minal Qur'an min ahlil qura. Syailaumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu yang lain mungkin masih dalam proses persiapan, kita sama-sama coba untuk membaca nadhoman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yakunu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal Jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadha an-nadmu lil murid binnuni wad tanwini wal mududi. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيب الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Pertama, mengharap ridha Allah, mengharap rahmat dan ampunan Allah. Syekhina Al-Karim Sulaiman Al-Jamzur. Kemudian memuji dengan segala puji bagi Allah, seraya berselawat kepada pangkuan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan seluruh umat yang mencintai
bacaan Al-Quranul Karim. Setelah itu beliau menyatakan menulis dalam karya ilmiah ini sebuah nazam bagi kita semua yang mengendaki untuk tahu tentang hukum tajwid, khususnya nun, tanwin, dan bacaan mat-mat, yang kemudian diberikan nama yaitu Tuhfatul Atfal, karya Imam besar Syafinal Almihi bil Kamal yang memiliki kemuliaan. Ujung tombak harapan beliau, arju bihi ayyang fa'atulaba, yaitu mengendaki semoga bermanfaat bagi para mahasiswa kita semua, dan beliau mengharapkan pahala serta diterimanya amal dan menjadikan taubat yaitu sebuah pahala atau balasan surga, mudah-mudahan, amin. Hukum pertama, ini teori dulu ya, insyaallah 15 menit. Pertama adalah pemahaman tentang hukum nun yang sakinah, yang mati, dan tanwin. Sebelumnya telah disampaikan nun sukun dan tanwin itu memiliki 4 hukum. Pertama adalah idhar, kedua adalah idgham, yang ketiga adalah iklab, keempat adalah ikhfa. Baik, rumusnya linunin taskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini fal awwalul idharu qabla akhrufi lil khalqi sittin rutibat fal ta'rifi. Yang pertama adalah idhar. Yang dimaksud adalah idhar khalaq, di mana memiliki 6 huruf, yaitu hamzun, fa'un, thumma ainun, ha'u, muhmalatani, thumma ghainun, kha'u, hamzah, ha, ain, ha. Kemudian yang bertitik, artinya ha yang bertitik adalah kha, ain yang bertitik adalah ghin, ya. Atau ghin tanpa titik adalah ain, sedangkan kha tanpa titik adalah ha. Itu maksudnya muhmalatani tsumma ghainun kha'u. Yang kedua, wasani dghamun bi sittatin atat fi yarmaluna indahum qad sabbatat lakinna qismani qismun yudghama fi bi gunnatin biyan mula biyan mu'ulima. Pertama adalah idgham. Idgham itu yarmaluna, artinya huruf-huruf idgham ya, ra, mim, lam, wawu, nun. Tapi dibagi 2. Pertama idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Dari lafaz idgham yang yarmaluna tadi diambil juga 4 pertama dan 2 berikutnya. 4 pertama adalah ya, nun, mim, wawu yang dikenal dengan yanmu. Yang kedua adalah lam dan ra, idgham bila gunnah. Nadhamnya wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami war ra thumma karrirunna. Selanjutnya yang ketiga adalah iklab. Wasalisul iklabu 'indal ba'i mimman bi gunnatin ma'al ikhfa'i, yaitu iklab dan sukun atau tanwin bertemu ba, maka menjadikan bacaan itu
yaitu seolah-olah kita samar, ikhfa, ya. Baik. Yang keempat, warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Yang keempat adalah ikhfa dalam pandangan orang yang mulia. Alil fadil itu adalah orang yang dimuliakan, maksudnya adalah ahlul qura, yaitu ahlul Quran. Minal hurufi wajibun lil fadil. Ikhfa yaitu akan wujud pada huruf-huruf bagi ahli qura tadi dalam hal apa? Yaitu 15 huruf. Nadomnya pada 6-15 fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi kilmiyad al-baiti qaddamantuha. Ikhfa itu terkumpul dalam 15 huruf yang terumuskan 5 setelah atau 5 dan 10 fi kilmiyad al-bait dalam satu kalimat, dalam kalimat ini yaitu dalam sebuah bait qaddamantuha yang telah kami kumpulkan. Dalam lafaz apa ikhfa terjadi? Nadom ke-16. Siflatana kam jada syakhsun qad sama tum tayyiban jiddi tuqandu' zalima. Nah, itulah sod dal ta kaf tim swin qaf sin dal ta za fa ta dha. Itu 15 huruf. Jadi selesai sudah bagian ahkam nun sukun dan tanwin. Tinggal praktek. Baik. Kedua, ahkamun nun wal mim al musyaddadatain. Hukum nun dan mim yang bertasydid. Jadi Bapak Ibu mendapati sebuah bacaan di dalam Al-Qur'an, ya, yaitu misalnya inna, amma, ya, maka itulah potret dari sebuah hukum ghunna. Man thumma nunan syuddida wasami kullan harfa ghunnatin bada. Hanya ini ghunna. Seluruh Al-Quran cuma dalam nadom ini. Wa ghunna, bacakan ghunna mimman pada mim thumma nunan kemudian nun. Mim dan nun dalam konteks apa? Syuddida yang ditasydid. Inna, imma. Itu namanya syuddida. Wasami kullan, dan berikan nama masing-masing harfa gunnatin bada, yaitu keduanya adalah huruf gunnah. Singkat cerita, bacaan dengung menahan huruf nun atau tanwin disertai dengungan sekurang-kurangnya 2 harokat, itu hukumnya gunnah. Tinggal kita praktek dalam ayat. Ya. Berikut yang ketiga. Hukum-hukum mim sukun. Wal mimu in taskun taji qabla al-hijja la alifil layyinatin lidhil hijja. Kemudian ahkamu wa salasatun liman dobbat ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Mim disukun akan datang bila berhadapan dengan huruf hijaiyah, bukan pada alif layyinah. Dalam hal ini hukumnya adalah 3 bagi kita semua yang mengingatnya. Liman dobat, kita yang ingat. Apa saja itu? Pertama ikhfa'un, yang kedua idghamun, yang ketiga idhar. Jadi apabila ada mim sukun berhadapan seluruh huruf hijaiyah, maka alternatifnya 3 kemungkinan. Mungkin ikhfa, mungkin idgham, mungkin idhar. Nah, bicara ikhfa,
bukan ikhfa yang awal tadi, tapi di sini adalah ikhfa syafawi. Ya, kemudian idgham mimi, lalu idhar syafawi. Jadi mim sukun itu hukumnya 3. Ikhfa syafawi, idgham mimi, dan idhar syafawi. Yang termasuk kategori nun sukun atau tanwin, mim sukun bertemu salah satu di antara huruf-huruf hijaiyah, ya, yang ikhfa syafawi dulu. Ikhfa syafawi itu apabila bertemu ba. Yang kedua idgham mimi, yaitu apabila bertemu dengan mim. Selanjutnya bertemu seluruh huruf hijaiyah selain daripada yaitu ikhfa syafawi dan idgham mimi. Nadhamnya fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wasami syafiyan lil qura'i. Pertama ikhfa syafawi. Yang kedua idgham mimi. Watsani idghamum bimisli ya adda wasami idghaman saghiran ya fadda. Kita ditempatkan posisi kita oleh musannaf atau mu'alif kitab ini sebagai pemuda-pemuda, ya, yang berbahagia, tidak ada tekanan untuk mempelajari ilmu Allah, ilmu tajwid ini. Maka disebut dengan kalimat wasami idghaman saghiran ya fata. Ya fata, wahai para pemuda. Kemudian yang ketiga, wasalisul idharu fil baqiyah. Yang ketiga hukumnya adalah idhar. Itu yang tersisa. Yang tersisa min akrufin wasamiya syafiyah. Dari huruf-huruf yang seluruh huruf hijaiyah diambil 2 pertama tadi, yaitu ba dan mim. Nah, sisanya adalah wasammiha syafwiyah. Maka namakan dengan idhar syafawi. Wahdar lada wawin wafa'an takhtafi likurbiya wal ittihadi fa'rifi. Ya, terutama yaitu wawu dan fa. Wawu dan fa harus jelas membacakan atau menyuarakan mim sukun, ya, dengan izhar, dengan jelas, dengan terang, terutama berhadapan dengan wawu dan fa. Wawu dan fa. Karena itu sama sekali tidak boleh antar tapi kita menyamarkan karena kedekatannya, yaitu antara wawu dengan fa, ya, liqurbiya wal ittihadi fa'arifi. Jadi kalau begitu kita tahu bahwa wawu dan fa idhar syafawi yang harus benar-benar dibaca idhar. Sama sekali tidak ada ghunna atau dengungnya, sama sekali tidak ada samarnya, atau bahkan mungkin tawalud. Ya, tawalud itu adalah tanya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Pertama, lam yakun. Kita baca lam yakun, lam yakun. Nah, itu namanya tawalud. Baik. Selanjutnya adalah hukum lam, yaitu al walamil fi'al. Kita perhatikan lillami al-halani qoblal akhrufi awalwa idharuwa fal ta'rifi. Hukum lam, ya. Hukum lam ini adalah 2 keadaan. Keadaan apa? Yaitu keadaan manakala alif lam bertemu bla 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 bla, hukumnya idgham syamsiyah, dan yang satu lagi bertemu bla 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 bla, namanya
idhar qamariyah. Nah, nadhamanya adalah apa itu bla 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 bla? Artinya huruf-huruf syamsiyah. Apa bla bla yang kedua? Artinya yaitu huruf qamariyah. Jadi ada al syamsiyah, ada al qamariyah. Berapa jumlahnya? Seluruh huruf hijaiyah dibagi dua, yaitu 14 untuk syamsiyah dan 14 untuk qamariyah. Ya, 14. Nanti kita rinci apa saja itu. Kita cek di dalam nadham. Qablar ba'i ma'asyratin khawt ilmahu min ibli hajjaka wa qaf aqimahu. Abri hajjaka wa qaf aqimah. Alif ba ghin ha jim kaf wawu kha fa ain qaf ya mim ha. 14 huruf. Itu apabila ada al-ta'rif bertemu langsung berhadapan dengan ya, yaitu wawu kha fa ain ya kaf ya mim ha, itu 14 huruf, maka hukumnya idhar qamariyah. Ya, idhar qamariyah. Sanihima idghamu fi arba wa asyratin idhan. Yang kedua adalah idgham, juga hukumnya hurufnya adalah 14. Wa ramzaha fa. Kemudian kita rumuskan sebagaimana lafaz mengangkat kalimat tib thumma sil rahman tafuz dif dzani'am da'su aghani jur syarifa lil karam. Jadi itu adalah 14 huruf idgham syamsiyah. Ya, kemudian wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna wal taqa. Ada juga yang dibaca idhar lam sukun itu, ya, yaitu apabila berhadapan atau berada di dalam fi'il, yaitu huruf yang kedua atau yang terakhir. Ya, di sini dikasih contoh kul. Kul ini fi'il amar, ya. Iqra. Tak mungkin karena tidak ada lamnya, ya. Qulna mungkin karena ada lam yang bersukun tapi tempatnya di tengah. Atau bahkan di awal iltaqa. Iltaqa, ya iltaqa, ya. Memperjumpakan. Ini adalah iltaqa. Baik. Jadi hukum lam al dan lam fi'il sudah kita lalui. Kemudian kita akan masuki babak baru, dan sebelumnya kita buka Al-Qur'an kita dulu. Ya, kita buka Al-Qur'an kita dulu. Baik. Atau Bapak sekalian, sebelum kita buka, yaitu kita tambah dengan idgham mutamassilain. Ya. Yang kedua idgham mutaqaribain. Yang ketiga adalah mutajanisain. Ini kita harus benar-benar bisa membedakan, sebab tanpa kita fokus untuk memahaminya, ya kita sering salah kaman. Mana yang mutaqaribain, mana yang mutanajisain, dan mana yang mislain. Nah, sekarang kita cek di dalam nadhaman. Tinggal yaitu 5 terakhir ya. Nadhamannya 5 terakhir. Mari kita cek. In fis sifati wal makharij tafaq arfani bal mislani fihi ma aqab. Jika dua huruf pada sifat-sifat dan makhrajnya sama, maka dia lebih berhak disebut dengan al-mislain. Jadi huruf pada sifat-sifatnya dan makhrajul hurufnya itu sama. Namanya apa? Yaitu disebut dengan idgham mislain. Jadi singkatnya, idgham mislain itu adalah kesamaan dua huruf pada sifat-sifat dan pada makhraj-makhrajnya. Misalnya dua huruf ba dan
dua huruf dal. Jadi al-mislain terbagi hukumnya menjadi 3 bagian. Yaitu ada shogir, ada kabir, ada mutlak. Ini mungkin sedikit baru ya bagi kita, yaitu tentang idgham mislain. Idgham mislain. Mari kita lihat huruf pertama sukun dan yang kedua berharokat. Itu namanya mislain shogir. Misalnya wadrib bi'asokal hajar. Wadrib, di situ ada wadrib bi'asokal. Jadi ba pertama dan ba yang kedua. Yang pertama wadrib, yang kedua bi'asokal. Atau ada lafaz lagi idhab bi kitabi. Idhab itu kan sukun ba, lalu bi kitabi. Ini adalah namanya mislain shogir. Ada lagi misalnya waqad dakhalu. Waqad dakhalu. Dalnya sukun, lalu dal berikutnya hidup. Jadi itulah yang disebut dengan idgham mislain atau idgham mimi. Ya, idgham mimi. Baik. Yang kedua adalah mislain kabir. Mislain kabir ini adalah dua huruf yang berharokat. Misalnya, la dhahaba bisam'ihim. Itu namanya mislain kabir. La dhahaba bisam'ihim. La dhahaba bisam'ihim. Dan niscaya Allah menghilangkan pendengar mereka. Ada ba yang hidup dan berhadapan ba yang mati. Itu adalah namanya idgham mislain kabir. Ya, kalau kita lengkapi adalah kabir. Dengan demikian kita tahu bahwa huruf-hurufnya secara umum jenis huruf ini ada dalam Al-Quran yaitu 17 huruf. Pertama ba, ta, jim, ba, ta, ha. Ro, sin, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, ya. Nah, itulah jenis-jenis ya dalam 17 huruf. Hukumnya adalah idhar menurut Imam Hafiz. Imam Hafiz itu dari yaitu Imam Asim, Hafiz an Asim biasanya. Ya, kita bisa mencari data bila mana itu dari riwayat Imam Hafiz. Yang kedua mutaqaribain. Mutaqaribain ini adalah dua huruf yang berdekatan. Makhraj dan sifatnya. Jadi makhraj sifatnya yang berdekatan. Misalnya ya. Misalnya dua huruf berdekatan pada makhraj dan berbeda pada sifatnya. Berdekatan dari sisi makhraj, tapi sifatnya beda. Ya. Dal dengan sin, ta dengan ta. Ya, maka dinamakan mutaqaribain. Ya, mutaqaribain. Mutaqaribain ada shaghir, ada kabir. Ya. Kemudian terakhir mutajanisain, al-mutanajisain adalah dua huruf yang sama makhrajnya tetapi berbeda sifat. Misalnya ba dengan mim, dengan ta dan to. Ya. Kemudian mutajanisain terbagi hukumnya menjadi dua. Ada yang shaghir. Misalnya qalat ta'ifatun, qalat ta irkam ma'ana, irkab ma'ana menjadi irkam ma'ana. Dan yang terakhir mutajanisain kabir yaitu jika yang pertamanya berharokat. Hukumnya menurut Hafiz adalah idhar. Mengenal perincian dari hukum-hukum ini, maka kita bisa membuka dalam beberapa kitab qiraat. Itulah
rangkaian daripada nadom sampai kepada bicara tentang apa? Yaitu tentang idgham. Idgham mutaqaribain, idgham mislain, dan satu lagi adalah idgham setelah mutaqaribain dan mislain, yaitu mutajani nisain. Ya, malam hari ini teorinya seperti ini, dan mari kita buka sekarang, yaitu praktek Al-Quran berdasarkan teori yang telah kita pelajari bersama. Siap ya? Materinya di-share nggih, Tad. Bagaimana, Bu? Materinya di-share di layar dan mohon pelan-pelan nggih, Tad. Oh iya. Ini ditampilkan. Mohon ditampilkan. Ya, memang nanti ditampilkan, cuma ini nggak mau keluar aja. Oh, begitu. Ya. Ya, Pak Ustaz. Maaf ya Pak Ustaz. Ada mau keluar katanya itu materi ini. Jangan terlalu banyak materi, Tad. Mohon. Ya, betul. Misalnya itu dengan contoh nggih. Jadi intinya kita sampai pada idgham ya, mutajanisain tadi itu, kemudian al sebelumnya ya. Ada al-qamariyah dan ada al-syamsiyah. Coba ini mau nggak ini? Mutajanisain. Bentar ya. Ya. Cara membaca. Nah, ini langsung balik terus, ini nggak mau nampil ini. Oh begitu ya Pak Ustaz. Nanti aja. Kami sudah kontak ke panitia. Saya sudah kontak tadi sore. Insya Allah ya. Insya Allah nanti kita cek. Besok hari akan kita cek. Lalu kita kirim. Nah ini nggak mau ini. Ya terima kasih Pak Ustaz. Maaf ya. Makasih ya. Ini saya juga mohon maaf ini. Ini kembali ke semula lagi, ke Zoom lagi ini. Nah ini kelihatan di layar ya. Jadi yang saya tampilkan sebenarnya di laptop, tapi saya juga bawa pick up, yaitu pakai layar HP. Ini di HP saya kelihatan di layar ibu-ibu bapak-bapak ya. Kembali saya mulai lagi Zoom ini. Nah ini mulai lagi ini. Balik lagi ini. Ya, terima kasih insya Allah. Dan termasuk yang disampaikan pada pertemuan Jumat kemarin oleh ibu-ibu ya, ada yang insya Allah sekaligus nanti terakhir materi adalah idgham mutajanisain, idgham mislain, dan idgham mutaqaribain. Mundur dikit, itu al-syamsiyah dan al-qamariyah. Lalu sukun pada lam itu namanya idhar. Itu terletak kepada fi'il, yaitu ada yang di tengah, ada yang di awal, ada yang di akhir. Akan lebih tepatnya kita akan melihat langsung praktek. Ya. Ya. Baik. Nah ini tidak mau, ini mau tampil tapi nggak mau juga ini. Nah. Sudah tampil itu Ustaz, jadi tinggal diklik PowerPoint yang bawah aja. Baik, saya sudah buka Qurannya aja dulu ya. Ya, ini sudah tampil ini. Iya. Oke, loading. Iya. Ini. Nah, alhamdulillah Al-Qur'annya sudah tampil ya. Alhamdulillah, ini juga mungkin materinya juga bisa loading lagi. Baik-baik. Kita tutup dulu. Aduh, loading lagi. Kita buka yaitu surah As-Sajdah. As-Sajdah. Karena ini malam Sabtu, ya.
Kami di pesantren punya amalan, Bu, Bapak sekalian ya. Jadi setiap ba'dal maghrib itu membaca surah-surah muhimmah. Nah, surah muhimmah itu kalau kita lihat dalam hadis sahih itu adalah malam Jumat membaca surah Al-Kahfi. Ya, Al-Kahfi. Nah, ini ya kembali lagi. Ya di X aja Ustadz, di X dihapus. Iya. Oke. Ada yang double. Oh ini aja. Oke, coba ada ya. Iya, loadingnya agak lama ini. Dan Bapak Ibu bisa buka Al-Qur'annya juga. Barangkali di rumah kita buka surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah itu surah ke-32 ya. Kita lihat dalam layar surah ke-32. Betul. Ya loadingnya lama ini, ya agak berat. Ya enggak. Baik, sekarang kita tutup. Kalau saya besarkan biar di HP-nya kelihatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzil kitab la raiba fihi min rabbil alamin. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. Jadi kita praktekkan penempatan makhrajil huruf dan sifat-sifatnya. Ya, misalnya ini tadi litunziro, tunziro, nun bertemu nun sukun bertemu zal. Ini hukumnya adalah ikhfa. Yang umum adalah ikhfa ausat. Nah, ikhfa ausat itu adalah ikhfa antara ab'ad dan akrab. Sepertinya menyimpan nun dan ye. Jadi bukan litung diro, bukan. Itulah mari kita la akrab tunnya idhar. Ya, kelihatan idharnya. Dan beda juga kalau ab'ad. Kalau ab'ad hilang sama sekali. Arti abad itu jauh daripada idhar. Nah, itu yang kita kenal dengan ang tadi. Ya, tapi ini bukan ang ini. Ini adalah non ye, n ye ya. Karena apa masuk kepada ikhfa ausat. Litunzira qauman man. Tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah. Jadi melebur harokat tanwin kepada huruf mim disertai dengung.
kurangnya 2 harokat. Makanya namanya idgham bi ghunna. Idgham itu melebur atau memasukkan huruf pertama kepada huruf yang kedua, kemudian yaitu disertai dengung, namanya bi ghunna, dengan dengung. Ma atahum, ma ini tapi belum kita pelajari ini ya, kita tinggalkan aja, namanya mad jaiz mufasil. Ata ini juga belum. Ummi, lah ini baru, ini pelajaran tadi. Mim sukun bertemu mim, idgham mutamatsilain atau idgham mimi. Tadi temannya adalah ini bab tentang mim sukun atau mim mati. Apabila bertemu dengan ba namanya ikhfa idgham mutamatsilan atau idgham mimi, atau bertemu dengan selain mim dan ba namanya idhar syafawi. Min nadhirim, min dan sukun bertemu nun. Nah, tadi apa ini? Ini satu sisi idgham bi ghunna karena nun bertemu nun. Satu sisi tadi apa? Mutaqarriban atau mutajanisan. Nah, kita cek rumusnya nanti ya. Ini bagian daripada materi sekarang. Nadhirim di belum, ini matobi. Rimmi tanwin bertemu mim, sudah materinya idgham bi ghunna. Melebur harokat tanwin kepada huruf mim disertai dengungan. Kurang-kurangnya 2 harokat. Nah, sekarang bertemu dengan ikhfa ab'ad. Luar biasa ini ab'ad ini artinya benar-benar ikhfa-nya tampak karena samar. Tidak ada idharnya. Maka namanya ab'ad, jauh dari idhar. Min ang. Nah, ini baru biasanya praktek jamaah baru ini benar ini. Yaitu karena ini memang yaitu ab'ad. Min qablika. Qalqalanya belum kita berikan. La'allahum ya. Ini sudah ini ya. Yaitu mim sukun bertemu ya. Idhar syafawi. Mim sukun hukumnya 3. Apabila bertemu mim namanya idgham mutamatsilain. Apabila bertemu dengan ba namanya ikhfa syafawi. Dan apabila bertemu seluruh huruf jaiyah selain mim dan ba idhar syafawi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min nanya ma lakum min dunihi nonya harus tampil, bukan ming dan bukan min pakai nyun nun ya ye, tapi min benar-benar min. Kenapa? Karena dal berhadapan dengan dal. Masih ingat 3 ya? Ta dal dengan atau tanwin bertemu ta dal to, maka hukumnya adalah akrob, ikhfa akrob, ikhfa yang disertai idhar serta dengung, maka timbullah kesamaran antara dengung dengan jelas, maka namanya ikhfa akrob. Baik, dari awal nanti ya. Min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Kita cek. Allahu. Ini belum ya. Nanti lafzul jalalah dibaca tafkhim. Allah itu ada kemungkinan 2 bacaan. Kemungkinan dibaca Allah, mungkin dibaca Allah. Nah, kalau Allah itu mesti bukan alif di harokat fathah, tapi alif atau hamzah berharokat awal kasro, illah, maka menjadi billah, menjadi bismillah, menjadi lillah, ya.
Nah, kalau Allah itu tafkhim, bukan tarqiq. Tafkhimnya adalah sebelum lafaz Allah, harokatnya fathah atau dhamma. Tapi lebih dalam nanti kalau kita sudah masuk pada bab tentang tafkhim, ya, tentang tafkhim. Sebab tafkhim itu tidak hanya lafaz lafzul jalalah. Bahkan menurut Imam Hafiz An Asim menjelaskan semua lafaz lam itu sebenarnya tarqiq, ya, kecuali lafaz Allah. Dan lafaz Allah pun juga masih dikecualiin. Apabila sebelum lafaz Allah itu harokat fathah atau harokat dhamma, itu baru namanya tafkhim. Lafzul jalalah dibaca tafkhim. Ya, arti tafkhim itu tebal. Maka di sana dibahas kenapa harus dibaca tebal? Taglid, berat. Maka Ahlul Qur'an menyatakan disebabkan karena lafaz Allah adalah ta'zim, yaitu untuk mengagungkan nama Allah itu sendiri. Ya. Beda dengan tarqiq, yaitu lillah, billah, ismillah. Ya. Nah ini adalah dibaca la, bukan Allah. Tapi lebih dalam nanti masuk pada bab tafkhim, ya. Alladzi khalaqas. Nah ini materi kita. Khalaqas alif lam atau lam ta'rif bertemu sin. Nah cirinya Bapak sekalian, ciri-ciri yang umum adalah untuk Quran Indonesia sinnya itu bertasdid. Jadi manakala ada huruf setelah al bertasdid maka masuk kategori idgham syamsiyah. Ingatlah kalau al-qamariyah tulisannya al-qamariyah. Jadi ada laf sukun kemudian baru qaf. Kalau asyamsiyah, asyamsiyah alif lam lalu tasdid shin, yaitu bertasdid, itu syamsiyah. Itu paling mudah untuk mendeteksi, ya. As-samawati wal arda. Di sini adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah karena lam ta'rif bertemu hamzah a. Dan nanti ardo ini tafkhim juga. Bakasannya tentang tafkhimur ra, yaitu ra dibaca tafkhim. Ya, jadi tafkhim bukan hanya Allah saja. Wa ma bainahuma, yang lain-lain yang saya tinggalkan belum materi kita. Fi sittati ayyamin thumma istawa ayyamin thumma istawa. Ayyamin yaitu tanwin bertemu ta. Ayyamin thumma istawa. Ini berhenti lagi nih, ya. Kenapa ini? Oke. Hilang harokatnya. Baik. Tanpa saya besarkan, mudah-mudahan bisa dilihat dalam Qur'annya, ya. Kemudian tanwin bertemu sa adalah ikhfa. Ikhfa-nya apa? Ikhfa ausad. Mim bertasdid, gunnah. Menahan huruf mim disertai dengungan sekurang-kurangnya 2 harokat. Tsummastawa 'alal 'arsy. Nanti kita hadapkan atau kita semua dihadapkan dengan bacaan mat tabi'i, dan mat tabi'i itu macam-macam. Ada yang dikenal dengan mat tabi'i zahiri, ada mat tabi'i takdir muqaddar, ada mat tabi'i harfi. Ya, harfi. Apa itu bedanya? Selama ini mungkin kita mengenal hanya mat tabi'i doang. Bedanya kalau tanda-tanda huruf matnya itu tampil jelas, maka namanya mat tabi'i dhahiri. Ya. Contoh di sini misalnya malakum min dunihi min waliyyin wala. Nah ini kan malakum wala syafi'i. Jadi kelihatan alif lam, kelihatan ya sukun kasroh. Kemudian nanti ada wawu sukun. Nah ini min duni, yaitu wawu sukun sebelumnya harakat dhamma. Nah itu namanya mat tabi'i dhahiri. Nah, sedangkan mat tabi'i muqaddar,
Ya seperti ini. Khalaqas samawati wal ard. Samawati wal ard. Samawati itu adalah memnya 2 harokat, wawunya juga 2 harokat. Tapi tanpa harus ditulis, ada tanda-tandanya. Itu namanya matobi muqaddaro, dikira-kira. Sedangkan matobi yang terakhir adalah namanya matobi harfi, sebangsa huruf. Ya, misalnya Toha, Amim. Jadi merupakan ayat Fawatihus Suwar, ayat sebagai pembuka surah. Toha, Amim. Itu sebagian besar ulama qura menyebutkan seperti itu. Ya. Nah, baik Bapak sekalian, sampai di sini malakum. Nah, saya teruskan ini sampai 1 ayat. Malakum mim sukun bertemu mim idgham mimi atau idgham mutamat silain. Min duni min. Nah, enggak boleh min, tapi min nonnya tampak. Min, jadi seolah-olah lidah kita gigit. Min, ya, min dunin, min duni, min waliyu, min bertemu wawun sukun melebur huruf nun kepada wawu disertai dengungan. Ya, sekurang-kurangnya 2 harokat. Demikian pula waliyu tanwin berhadapan dengan wawu, di mana meleburnya disertai dengungan sekurang-kurangnya 2 harokat. Wala syafi', kalau diteruskan cuma 2 harokat karena matobi'i, tapi kalau diberhentiin diwakafkan bisa jadi menjadi mad arid disebut. Afala tatadzakkarun. Tidak ada ya. Tatadzakkarun. Nanti paling-paling di sini adalah mad arid disebut. Yaitu kalau mad arid sukun adalah huruf mad berhadapan dengan huruf nun yang disukun sebab wakaf. Nah, begitu. Ya, itu adalah mad arid disukun. Sekali lagi, yaitu wawu sukun berhadapan dengan huruf. Nah, ini berupa nun ya, yang sedang wakaf. Artinya, kalau tidak wakaf maka tercabutlah hukum yaitu mad arid disukun. Lalu hukumnya apa? Hukumnya mad tabi'i biasa. Ya, mad tabi'i biasa karena ini mad yaitu yang dibaca panjang dan wasol kepada huruf berikutnya, maka bukan disebut dengan mad arid disukun tapi mad tabi'i biasa. Baik Bapak sekalian, itu teori-teori dasar ya secara global. Dan sekarang coba mari kita buka Al-Qur'annya, yaitu surah As-Sajdah. Tadi sudah kita baca sampai ayat 4 dan sekarang menginjak yaitu ayat 5. Kami persilakan Bapak Ibu dengan menyebut dari mana, monggo. Silakan. Assalamualaikum. Assalam. Dari? Bu Siti Halo. Marifah dari Kediri. Masya Allah, silakan Bu. Mangga, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun.
Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah ya. Baik. Yang saya mendapatkan perhatian khusus saya adalah lafaz litunzira sama tsummastawa. Litunzira qauman atau ikhfa-nya secara umum sudah benar ya. Tapi kita tampilkan karena tunzira dan sukun bertemu dal adalah ikhfa ausad, maka bukan tungzi, bukan tunzi, tapi tunzi. Memang NY ya, NY. Demikian pula lafaz tsummastawa. Fi sittati ayyamin tsummastawa. Kira-kira seperti itu tadi ya. Ini pendengaran di saya Bu ya. Mungkin salah mungkin ya. Tapi ayyamin tsummastawa. Ayyamin tsummastawa. Jadi min itu adalah ikhfa ausad. Jadi tidak boleh ming, tidak boleh ming, tidak boleh ming ya. Tsummastawa. Betul. Alhamdulillah makhrajnya sudah benar. Akrab, Pak. Bagaimana Bu? Iya. Kalau Pak akrab itu hurufnya apa aja ya? Iya, yang akrab itu cuma ta. Tatitu, ta ya taf'alu. Dal, dal dan to. Ausad bukan fa toh? Fa bukan. Ta. Ya tati itu ya. Ya. Nah, ntar kalau sudah dipahami seperti itu ya, hanya 3 saja, ta, dal dengan to, udah selesai ya. Ambil lagi kemudian sekarang qaf dengan kaf, sudah selesai. Qaf kaf itu adalah ab'ad. Nah, kemudian sudah selesai kan? Akrab dengan ab'ad. Nah, sekarang ambil satu sebenarnya, yaitu fa. La fa itu fa, bukan ta. Fa fifu ya. Fa qaf. Baik. Nah, di situ kita ambil satu, itu masuk ausad. Nah, oke ya. Sudah kita kunci. 3. Pertama, ta dal to adalah akrab. Dan to akrab. Kemudian ambil 2. Yang ab'ad apa? Qaf dan kaf. Kaf sama qaf. Kaf sama qaf. Betul. Qaf dengan kaf. Lalu pak saja dulu. Nah, pak saja. Itu dikategorikan masuk pada ausad. Ausad. Oke. Betul ya. Nah, ternyata masih sisa 6. Maaf 9 malahan. Kita kan punya 15 huruf. Sifatana kam jata syakhsun qad samadum thayyiban jilbintu qandha zalima. Itu 15 huruf. Nah, baru diambil 6. Ta, dal, to, qaf, kaf, dan fa. Lantas yang tersisa 9 itu masuk mana? Nah, boleh jadi ibu benar. Nah, itu kan tadi ta ya. Loh kok benar? Menurut Imam Hafiz An Asim, yang 9 itu terserah kita. Kita masukkan ke akrab atau ke ausad. Nah, jadi ada benarnya sebenarnya kalau ibu baca ayyamin tsumma boleh menurut Imam Hafiz An Asim ya, bisa dimasukkan ke akrab atau dimasukkan langsung ke ausad. Padahal ausad itu cuma satu sebenarnya, yaitu fa. Hanya ini saya tekankan dulu itu masukkan ke ausad dulu gitu ya. Ausad biar kita
Sudah terbiasa yang 3 tadi, ta, dal, to itu adalah akrob. Nah, kemudian yang kedua adalah kof dengan kaf masuk ke apa? Sisanya masukkan semuanya kepada ausat. Baru kalau sudah familiar, baru mangga ya, itu nanti dimasukkan kemana? Itu. Yang pasti, yang akrob jangan diganggu. Akrob ya, yaitu itu tidak bisa dimasuki oleh huruf-huruf lain kecuali kof dengan kaf saja. Yang memiliki sifat eng ya. Min qablihi. Do betul do yang mahirnya ifanya. Dot dan do itu adalah ifa ausat ya. Jadi min qablihi kan apaan? Wa man kana yu'minu billah. Apa? Ya. Oke, alhamdulillah Ibu ya, bagus. Maksud sifatnya juga bagus ya. Nah, nanti tinggal mempoles sedikit irama. Tapi saya yakin sebenarnya Ibu bisa ya. Nah, tinggal memasukkan irama, mangga iramanya irama syaka dulu. Enggak usah macam-macam. Syaka itu terjemahnya syaka hoyongna atau dari timur sana syakar PDW. Ya, jadi irama syakar PDW ya, segendak hati itu mangga, apakah versi Bayati, apakah versi Nahawan, apakah versi Ros, Ciharga, Shika, ya, Hijaz, mangga ya. Tapi nanti tetap saya tekankan dengan pola yang benar ya, dan kebenaran itu pun masih dalam tingkat dasar. Mulai dari Bayati, kemudian Soba, lalu Hijaz, lalu Nahawan, lalu Ros. Kemudian tinggal 2, yaitu Jiharka dan Shika. Ya, Jiharka dan Shika. Rumus-rumusnya insya Allah nanti kita kasih rumus ya. Insya Allah kita kasih rumus nanti. Baik, lanjutkan ayat berikutnya. Yaitu Yudab. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Ustaz. Saya Putri Rahayu dari Jakarta. Insya Allah. Silakan Bu. Silakan. Mangga. Dari ayat 5 ya Ustaz ya? Iya. Iya. Sampai ayat berapa Ustaz? Ya nanti kita sampai 8 kali ya. Sampai 8. Mangga. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawm kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insan. Ulang ya Ustaz. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ya. Ya, catatan menurut telinga saya. Ya, Ustaz. Karena gangguan media ya. Tapi saya sudah menggunakan alat penajam ya, penajam,
Jadi saya sifat-sifat hurufnya terasa sekali. Ya, itu tadi cuma satu, yaitu kho ya, kho. Oh iya. Baik. Sedikit kurang rasa kho, jadi kho rasa kha. Oh iya, Ya. kurang ngorok sedikit Ustaz ya. Iya. Jadi rasa, ya beda lah ya. Martabak rasa duren ya. Dengan Iya, martabak rasa kismis ya tentu harus beda lah ya. Sama-sama martabaknya ya. Tapi yang satu rasa duren, yang satu rasa kismis gitu ya. Iya. Hanya bedanya karena yang satu ada titik, yang satu tidak. Nah, yang pakai titik namanya kha, yang tidak namanya kha. Itu saya maksud rasa duren dan rasa kismis pastikan beda ya. Iya, Untuk melatih kha, khi, khobah, khu, khon, khoni, khokna. Minal muhni makhi, khon, khoni, Iya. Betul ya. Ya, yang lain sudah bagus Bu ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang lain Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmahi. Bu Ila. Bu Ila, Masya Allah. Garut. Alhamdulillah. Silakan Bu Ila. Dari ayat 9 ya Ustaz. Ya, 9 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Langsung membentuk irama nahawan ya. Mencoba nahawan. Nahawan mencoba. Nahawan sudah masuk pada irama langsung ya. Itu rumusnya adalah al-ba'u ba'um mim babbi baina babinkum baina babikum bau wa abwaba baina babikum bau wa abwaba. Baru pasang rep. Tadi sudah pasang rep ya. Persis sekali, tidak ada tawalud dan idhar, posisi di idharnya. Ketika ikhfa sudah posisi di ikhfanya ya. Kemudian posisi al-qamariyahnya pun tidak ada tawalud, benar-benar idharnya. Misalnya malakul maut, tidak ada malakul ya, dan yang lainnya juga sama ya. Ikhfa-nya saja yang memang ikhfa itu berat bagi kita sebenarnya, yaitu misalnya tadi inna lafi khalqin jadid. Nah itu khalqin apa? Nah itu masukkan kepada pelatihan kepada huruf yaitu ikhfa ausad. Ausad. Memang kalau ausad lebih agak susah daripada yang akrab atau abad. Kalau akrab jelas
Tanwinnya itu jelas bunyi tanwin. Misalnya khalqin ta. Tinnya itu bukan king tapi tinta nun. Ya. Rasa idhar. Rasa idhar. Atau kalau ab'ad benar-benar hilang, idharnya jauh. Khalqin. Nah, ini tadi saya khawatir khalqinnya kepada jim itu nanti ab'ad. Nah, hati-hati. Mending dimasukkan kepada atrob. Andai kata kita lupa kepada ausat, masukkan ke atrob. Ya, itu Bu. Ya, ya terima kasih Ustaz masukannya. Luar biasa. Alhamdulillah. Insya Allah. Baik. Masih lagi berikutnya walau taro coba. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Nah, Ibu dulu yang pertama. Umi Azizah. Ya, betul. Silakan dari Magelang. Masya Allah, Borobudur. Nah, mangga. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna kisuru'usihim. Terus? Nakisuru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan. Farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Satu lagi. Sadaqallahul azim. Oh sudah, sadaqallahul azim. Alhamdulillah Bu ya. Ya, hidup Magelang. Ya Allah, Jawa Tengah. Masya Allah. Ya, makin kesini makin baik ya, makin baik. Saya mencari celah untuk cek ya dari mana ya, udah bersih semua insya Allah. Sedikit tadi gangguan di media saya, jadi tidak gangguan di media saya kurang pas. Tapi insya Allah keseluruhan sudah baik. Iramanya kira-kira masuk irama naonnya? Naon kurang. Campur aduk. Iya. Nanti ini baru sekali Bu ya. Nanti minggu depan, pekan depan tampil lagi. Nanti saya bisa mendetek ya. Nah, ini kan baru ini nanti irama naon ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini model awal Ibu ya dari Magelang. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Saya Pak. Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Dari Jakarta Ustaz. Dari mana? Jakarta. Jakarta. Yang dari Jakarta dulu ya silakan. Ya silakan. Ayat 14 Ustaz ya. Iya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Inna nasinakum wadzuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza
ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون Sadaqallahul azim. Masya Allah, ya. Perwakilan dari Jakarta ya. Baik, alhamdulillah. Sekarang sama Bu siapa ini? Ibu Nurul Ustaz. Ibu Nurul, baik ya. Ibu juga sudah membentuk iramanya, ya, irama nahawan ya. Irama nahawan, alhamdulillah. Dan makin malam makin juara semua ini. Ya, makin juara semua ini ya. Oke, saya kebayang nanti saatnya kita bikin sebuah apa ya? Musyabakoh. Insya Allah lah ya. Nanti kalau sudah hampir-hampir selesai bikin musyabakoh. Ya, cari yang ya tentunya yang terbaik ya, insya Allah. Baik iramanya, makhraj hurufnya, sifat-sifatnya. Silakan, masih ada kesempatan ini. Assalamualaikum. Silakan. Ibu dari Dari Rangkas Bitung, Bu. Iya. Alhamdulillah. Ya, silakan. Mangga. 17 ya, Ustaz. Ya, betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini Pak. Faman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Sadaqallah. Allahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Rangkas Bitung ya. Insyaallah. Terima kasih Bu. Ya. Jadi semuanya menyimak ya dan semuanya terkesima. Ya, mudah-mudahan ini modal awal dari praktek bacaan. Maksud saya begini, kita tidak cukup bisa membaca dengan baik tapi tanpa tahu ilmu tajwidnya, atau kita hanya sekedar tahu teori tapi susah untuk memprakteknya.
Jangan sampai. Keduanya harus dilalui, ya. Tahu bacaannya, tahu prakteknya, tahu hukumnya, tahu sifat dan makharijul hurufnya. Ini yang kita harapkan. Luar biasa. Insya Allah, ya, insya Allah ini sebagai modal awal. Mudah-mudahan ke belakang, di samping kita bicara masih masalah teori, kita nanti bikin ruang yaitu praktek seperti malam hari ini, insya Allah. Terima kasih Bapak sekalian, mungkin sampai di sini ya. Yang belum setor atau baca, mohon maaf. Insya Allah masih ada kesempatan pada pekan yang akan datang. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, dan diberikan kelancaran, kesehatan terutama sehat jasmani, sehat rohani. Amin. Ya Allah. Ya. Terima kasih. Terutama Bapak-bapak. Cukup. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allah ya. Mari ya kita tutup bersama dengan doa. Kita bersama dengan doa. Mari kita berdoa sama-sama, doa setelah baca Quran ya. Allahumma arhamna. Ayo. Lana